Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami boleh berada di rumah kami masing-masing, mengambil waktu untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Dan saat ini kami bersama akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, supaya firman-Mu akan meneguhkan kehidupan kami dan membawa kami untuk kami semakin kuat di dalam menghadapi perjalanan hidup kami yang hari demi hari juga tidak mudah untuk dilalui. Tapi firman Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami semuanya siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema perenungan kita di kesempatan ini adalah kokoh di tengah ujian. Kita akan belajar bersama dari pengalaman dan teladan dari Sadra, Mesa, dan Abednego yang kisahnya dicatat dalam Daniel pasal yang ketiga. Sadra, Mesa, dan Abednego ini bersama dengan Daniel, mereka adalah orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Kemudian mereka dididik selama kurang lebih 3 tahun. Dan kemudian setelah waktu didikan pelatihan selesai, maka mereka ditempatkan di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel pasal 3, dikisahkan mengenai Raja Nebukadnezar yang membuat patung yang sangat tinggi. Dan kemudian dia memberikan titah, memberikan perintah, supaya segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Pada saat mereka mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian. Dan kalau ada yang melanggar titah raja ini, yang tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini, maka konsekuensinya adalah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu artinya kematian sudah menanti di sana. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan, dititahkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap sujud menyembah hanya kepada Tuhan Allah Israel saja. Dan kemudian itu membuat Raja Nebukadnezar sangat marah, karena Sadra dan Mesa Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikannya itu. Dan akhirnya mereka bertiga ini dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala, yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi Alkitab mencatat Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Raja Nebukadnezar melihat tidak hanya 3 orang dalam perapian, tetapi 4 orang yang berjalan dengan bebas di dalam perapian itu. Tuhan mengutus malaikatnya untuk hadir, melindungi, menyertai, dan kemudian melepaskan Sadra, Mesa, dan Abednego. Dan peristiwa itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Raja Nebukadnezar kemudian mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara yang demikian yang luar biasa itu. Dan Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini paling tidak kita bisa belajar 2 teladan penting dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Yang pertama, pentingnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka ini tidak mau menyembah dewa Raja Nebukadnezar, tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mengapa?
pastilah mereka tahu firman Tuhan. Dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua sampai yang keenam, untuk sujud menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada patung, tetapi hanya kepada Tuhan Allah saja. Sadrak, Mesakh, dan Abednego, mereka berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Fondasi hidup Sadrak, Mesakh, dan Abednego sangatlah kuat karena dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Sehingga mereka tidak goyah oleh goncangan, oleh tantangan yang berat sekalipun. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dan risiko yang harus dihadapi, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus dalam Matius pasal 7 mengakhiri khotbah di bukit menyatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia itu sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian topan datang, banjir melanda, angin menerpa, tetapi rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh ini tetap kuat. Ini menunjukkan kepentingan kita itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Dan firman Tuhan itulah yang membawa kita untuk kita siap menghadapi segala tantangan, pergumulan, keadaan yang menguji kasih, kesetiaan, iman kita kepada Tuhan kita. Ingatlah teladan yang pertama dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan teladan yang kedua dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego ini, Bapak Ibu Saudara, mereka tetap hidup dalam penyerahan yang total kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Kebenaran ini dapat kita lihat dari jawaban Sadrak, Mesakh, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar yang memerintahkan mereka untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18 ini pernyataan yang sungguh luar biasa. Dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Di hadapan Raja Nebukadnezar dan di hadapan para pembesar yang lain pada saat itu, Sadrak, Mesakh, dan Abednego mendeklarasikan penyerahan hidup mereka kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Lihat satu frase di sini yang sangat indah. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala ini. Tetapi seandainya tidak, kalau toh Tuhan Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesakh, dan Abednego tetap tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, mereka sudah siap menghadapi kematian. Dengan kepercayaan mereka yang luar biasa, yang kokoh kepada Allah yang tidak tergoyahkan. Bahkan tadi dikatakan, seandainya kalau toh kami tidak mengalami kelepasan sekalipun, kami tetap akan menyerahkan diri kami secara penuh kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan Allah kami. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah menginginkan kita terus bergantung kepadanya. Bahkan seandainya doa-doa kita juga tidak terjawab, Tuhan berkata tidak kepada kita dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita minta,
seandainya tidak ada kesembuhan, seandainya kita kehilangan pekerjaan, bahkan seandainya kita mengalami penderitaan sekalipun, kita tetap percaya kepada kehendak dan kedaulatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan melepaskan kita. Terkadang Tuhan menyelamatkan kita dari mara bahaya dalam hidup ini. Tetapi ada kalanya juga tidak. Namun, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita tetap memegang teguh kebenaran ini, bahwa Tuhan yang kita puja, Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang tetap mengasihi dan menyertai kita di setiap ujian, di setiap pencobaan, di setiap tantangan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, bahkan di setiap seandainya. Jadi dalam keadaan yang seperti apapun, Bapak Ibu Saudara, jangan melepaskan Tuhan. Jangan melepaskan iman kita. Jangan melepaskan kasih kita, kesetiaan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih bersama berada di masa pandemi, masa yang tidak mudah untuk dilalui, yang sudah mengubah banyak hal dalam kehidupan ini. Berada dalam sebuah ujian yang berat. Dalam situasi yang demikian, mari kita tetap kokoh. Kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita tetap hidup dalam penyerahan kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan lemah. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan undur daripada Tuhan. Tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan di dalam segala waktu dan di dalam segala keadaan. Tuhan memberkati, Tuhan menghiburkan, Tuhan menguatkan, dan meneguhkan kita semuanya. Kiranya kita bisa melewati ujian dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita bisa keluar sebagai pemenang oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sudah bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu dari pengalaman kehidupan Sadrak, Mesha, dan Abednego. Ketika menghadapi ujian yang sangat berat, mereka memberikan kepada kami teladan pentingnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan tetap hidup dalam penyerahan yang total kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Tuhan pastilah sanggup untuk menolong kami. Tuhan pastilah sanggup untuk melepaskan kami. Tuhan pastilah sanggup untuk membawa kami bisa melihat bagaimana Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tapi seandainya tidak kami menikmati pertolongan, kelepasan daripada Tuhan, itu semuanya tidak akan menggoyahkan kasih, kesetiaan, penyerahan, dan iman kami kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami semuanya, Tuhan, di saat kami menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Baik ujian cara pribadi, ujian keluarga, ujian sebagai warga masyarakat di kota Salatiga, di bangsa Indonesia yang kami cintai ini, di masa pandemi ini, kami tetap kokoh di tengah ujian ini. Semuanya karena anugerah Tuhan yang menaungi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Kiranya kehidupan kami, di mana kami tetap berkomitmen, berketetapan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menyerah secara total pada kehendak dan kedaulatan Tuhan, boleh menjadi kesaksian yang luar biasa dan membawa nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menganugerahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan perlindungan di masa pandemi ini. Amin.